Putra Firmansyah, Abian Alvarezki Junior. Itu nama-nama untuk kelompok Sultan Hasanuddin. Oh iya, biar tidak terlalu ke belakang, maju sampai garis merahnya. Ya, nanti diikutin sama yang samping sebelah kiri ya. Ini maju sampai, nah, oke, sampai garis merah, duduk kembali. Next, selanjutnya, udah ya? Masih ada kelompoknya? Iya. Itu yang belum ini mungkin tadi ini ya. Oke, maju ke depan sini semuanya. Semuanya yang belum mungkin tadi baru datang atau ini di sini semua sini. Ya sini. Baris sini. Mohon nanti kakak kelasnya atau pendampingnya untuk dilihat absennya. Nah, akan disebutkan namanya. Ya sini. Dilihat ya. Oke, namanya Rega Irawan. Yang jelas. Rega Irawan. Rega Irawan, coba dicek. Rega Irawan ada di kelompok mana? Rega Irawan. Oh itu, sudah. Ya. Oke, selanjutnya. Ahmad Faiz Hikmatullah. Ahmad Faiz Hikmatullah. Faiz Hikmatullah. Ahmad Faiz Hikmatullah. Ah iya, sebelah sana. Itu. Next. Muhammad Iza Fatoni. Muhammad Iza Fatoni. Oh iya, sebelah sini. Tuh, dengan kakak. Cantika Putri. Cantika Putri. Oh itu sebelah sana. Sini. Muhammad Gesandi Al-Fariji. Muhammad Gesandi Al-Fariji. Gesandia. Muhammad Gesandia Al-Fariji. Oh, sebelah sana. Muhammad Nurdiansyah. Muhammad Nurdiansyah. Muhammad Nurdiansyah. Mana? Ada? Dicek. Muhammad Nurdiansyah. Muhammad Nurdiansyah. Coba cari MM itu sesuai abjad gak? Ah, sebelah sana. Kairila Pelangi Azahra. Kairila Pelangi Azahra. Kairila. Oh, sebelah sini. Ada lagi yang belum? Yang ini bukan saya. Semua sudah mendapatkan kelompok? Oh, ada yang belum hadir. Nggak apa-apa, yang penting udah di yang ada udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolahnya masih lemas, belum sarapan. Iya. Kalau yang mendengarkan salam wajib menjawabnya. Ulangi lagi, yang semangatnya mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, setelah Bapak nanti sebutkan selamat pagi yang keras ya. Ulangi ya. Oke, semangat pagi. Yang mana itunya? Lemes amat pagi. Aduh, gimana? Pagi. Yes. Ya, sekarang biar lebih semangat lagi. Yesnya yang semua kompak ya. Ulangi, keluarkan suaranya ya. Semangat dong. Ya. Ulangi lagi. Semangat pagi. Yes. Masih kurang semangat. Ulangi lagi. Tangannya di kepal. Mana tangannya? Semua coba tangan kepal. Gini, samping. Semua tangannya di kepal. Di samping telinga. Pagi. Yes. Oke, siap. Aduh, masih belum move on ini. Semuanya. Bapak Ibu kayaknya ini pada bergadang apa? Ayo keluarkan suaranya ya. Oke, ulangi lagi. Semangat pagi. Nah, itu agak mending lah. Ini medium, setengah, belum maksimal. Sebetulnya bisa lebih maksimal lagi. Mungkin satu RT bisa kedengaran kalau kompak ya.
Ya. Baru anget ya, belum panas. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, oke. Ya, baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita bisa berkumpul di SMP 17 yang tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dan tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu wali murid peserta MPLS SMP 17 Kota Tangerang yang sudah berkenan hadir di sekolah untuk mengantar anak-anak tercintanya, dan selamat datang dan selamat bergabung kepada adik-adik semuanya ya di SMP 17. Alhamdulillah adik-adik ini sudah terdaftar ya sebagai calon peserta siswa SMPN 17 ya, dan mudah-mudahan, karena apa? Karena belum disahkan sama kepala sekolah. Nanti kalau udah disahkan berarti akan menjadi keluarga besar SMP 17 setelah mengikuti nanti kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, selama 5 hari dari mulai nanti tanggal 14 sampai tanggal 19, dari hari Senin sampai hari Jumat, 5 hari ya. Makanya belum dinyatakan lulus nanti setelah menghadapi beberapa materi-materi atau pelajaran-pelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan dimulai dari hari Senin nanti ya di tanggal 14. Makanya nanti hari ini akan diinformasikan beberapa apa yang perlu nanti kalian harus bawa. Nah, dibawa nggak buku catatannya? Dibawa? Mana ini jawabannya? Dibawa nggak buku catatannya? Iya, nanti silakan dicatat apa saja yang nantinya harus dibawa pada saat kegiatan MPLS, karena nantinya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dipakai pada saat materi disampaikan oleh Bapak dan Ibu gurunya. Dan ada juga pemateri yang dari luar, ada dari Polsek dan ada dari BPBD ya, nanti sebagai ilmu nanti bagaimana di saat ada bencana, kalau ada gempa, amit-amit ya kalau ada gempa ataupun kebakaran kita harus seperti apa, nanti ada di materinya ya. Bagaimana untuk pengetahuan tentang nafsa ataupun obat-obat terlarang ataupun tentang judul, nanti ada materinya ya. Pokoknya siapkan fisiknya, siapkan ilmunya, jadi supaya nanti perlengkapannya dicatat apa saja yang materi-materi yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru ya. Terus selanjutnya perbekalan bawa nggak? Bagi yang belum sempat sarapan tadi ya, nanti ada istirahat dan nanti ada silakan untuk yang bawa perbekalan untuk makan bareng ya, makan bareng di kelas. Nanti ruangannya sudah disiapkan, nanti ada ruangan 71, 72, 73 sampai 78 di lantai 3, yang 78 lantai 3, yang 71, 72 lantai 2 ya. Kalau di bawah kelas 9 lantai 2 kelas 8 ya. Kalau kelas 7 nanti di atas ya sambil olahraga nanti ya. Baik, mungkin nanti ada dua tambahan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Nasrullah, untuk waktu dan tempat kami persilakan.
makasih Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Udah pada sarapan belum? Belum ya? Belum? Bawa bekal nggak? Bawa. Nanti kita sarapan bareng ya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Nih Bapak mau tanya dulu nih, seneng nggak sih terima di sini? Seneng nggak sih diterima di 17? Ya diem baik. Diem baik, kayaknya nggak seneng ya sekolah di sini ya? Hah? Terpaksa ya sekolah di sini? Yang ketawa ibunya, iya, ya. Terpaksa daripada nggak dapet. Begitu tuh ya. Hah? Bukan terpaksa daripada nggak dapet. Semua sudah ada yang ngatur. Ya, mungkin sudah takdirnya kamu sekolah di 17, bukan karena terpaksa. Kan semua udah dicatat tuh. Segala sesuatu sudah dicatat ya, Bapak Ibu, betul nggak? Betul nggak? Iya, semua udah dicatat. Udah kamu di 17 aja. Dapatnya emang takdirnya di situ, ya udah. Sekarang jalanin, lakuin, ya kan? Kerjain, belajar yang sungguh-sungguh supaya nanti lulus dari sini bisa dapat SMA favorit. Hah? Amin. Tuh sekarang mah begitu aja. Ya jangan karena terpaksa gua di 17 daripada gua nggak dapet negeri. Tuh nomanya ketawa aja tuh. Tuh ya kan ketahuan tuh. Tuh ketawa aja tuh ya. Bapak Ibu ya, MPLS kali ini beda dengan MPLS seperti tahun-tahun kemarin. Ya, MPLS kita sekarang ini tahun ini diadakan selama 5 hari. Ya, kalau tahun kemarinnya lagi hanya 3 hari Bu, Pak. Ini Bapak Ibu nggak pegel nih. Tuh kalau pegel, Pak Rahman, Pak Dedi ambil lagi kursinya. Keluarin kursinya di kelas, suruh pada duduk. Lama loh Bu, Bapak. Saya sosialisasi MPLS 3 jam. Iya, kalau betah berdiri nggak apa-apa. Kalau capek ambil bangku. Tuh ada bangku di kelas. Karena kita kurang tenaga ya Bapak Ibu, mohon maaf. Kita kurang tenaga. Jadi silakan yang merasa lelah, capek, ambil kursi. Mohon maaf ini mah, ambil kursi sendirilah. Itu tadi sudah dibantu anak-anak, sudah disiapkan kursi. Silakan. Nyamannya Bapak Ibu. Ya, posisinya di mana? Yang penting sosialisasi MPLS ini dapat Bapak Ibu simak, Bapak Ibu dengarkan, dan Bapak Ibu jalankan nanti. Informasikan ke anak. Kita saling berkaitan ya Bapak Ibu. Kita saling berkolaborasi antara pihak sekolah, orang tua, ya dan siswa. Karena kalau tidak ada kolaborasi, tidak ada dukungan dari orang tua, kita nggak bisa tuh ya menyerahkan seluruhnya siswa di sekolah. Ya makanya nanti kita kolaborasi. Bapak Ibu nanti dikasih anaknya dikasih LK lembar kerja ya, menyangkut 7 pembiasaan anak Indonesia hebat. Nah Bapak Ibu pantau ya, Bapak Ibu pantau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mulai dari bangunnya dia pagi. Nanti ada tuh Bu, ya bangunnya paginya jam berapa di situ ditulis, ya kan? Habis bangun pagi dia ibadah nggak? Ya ibadah sesuai agamanya masing-masing. Tuh Ibu pantau tuh, Bapak Ibu pantau, ya dilihat, ya ibadah nggak? Habis bangun, jangan-jangan habis bangun nongkrong, nggak ibadah. Ya bangun pagi ditulis bangunnya jam berapa.
kemudian sholat enggak, sholat subuhnya di mana, ya, di rumah apa di masjid, tuh sholat subuhnya, itu dicatat, ya. Perlu bantuan orang tua karena pihak sekolah nggak bisa mantau, ya. Kita perlu kerjasama yang baik, ya. Bapak Ibu juga harus jujur, ya. Bapak Ibu mau nggak nih anak-anak yang dititipkan di kami ini jadi anak-anak yang baik? Mau nggak? Nggak diem baik, nggak kedengeran kali ya? Suara saya kedengeran nggak, Bapak Ibu di sana? Kedengeran nggak, Bu? Kedengeran ya? Mohon maaf, seharusnya sosialisasi ini diadakan di ruangan. Cuma karena kita belum punya ruangan, ya terpaksa dijadikan satu dengan anak-anak di lapangan. Ya, jadi itu, ya. Kamu juga nih semua yang calon siswa di SMP 17. Tamat tadi Bapak bilang apa? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama tadi apa? Bangun pagi. Ya, bangun pagi. Setelah bangun pagi ibadah. Ya, sesuai agamanya masing-masing. Yang muslim ibadah sholat subuh di masjid. Yang lainnya mungkin di rumah ibadah pagi. Ya. Kemudian apa? Berolahraga. Olahraganya ngapain? Bisa senam, bisa sepedahan sekitar rumah. Ya. Kemudian bisa juga lari-lari kecil. Tuh, ya, berolahraga. Berikutnya apa? Makan sehat dan bergizi. Ya, makan sehat dan bergizi. Pak, saya di rumah cuma punya tahu doang sama tempe. Enggak apa-apa, itu juga sehat. Bergizi nggak Pak? Bergizi. Ya? Nggak perlu ada daging ayam, ya kan? Nggak perlu ada apa? Daging steak misalnya. Nggak usah. Ya? Yang penting makanannya bergizi dan sehat, higienis. Ya? Makan sehat, bergizi. Kemudian yang berikutnya apa? Gemar belajar. Ya, gemar belajar setelah sampai sekolah. Ya, ikuti pelajaran yang ada di sekolah. Bapak Ibu perlu diperhatikan. SMP Negeri 17 punya tata tertib yang harus dipenuhi, yang harus dilaksanakan, yang harus dipatuhi. Kita punya program pembiasaan setiap pagi. Nih, ya, program pembiasaan setiap pagi. Anak-anak datang ke sekolah, ya, pukul 6.30 paling lambat. Ya, 6.30 paling lambat untuk mengikuti PTM. Ya, pelajar Tangerang mengaji. Ya, di hari Senin itu ada pembacaan surah-surah pendek atau hafalan surah-surah pendek. Mungkin di SD juga sama ya. SD juga sama kan? Ada PTM? Ya, ya. Di SD juga sama ada PTM. Ya. Kemudian di hari Selasa kita ada akidah, penyampaian. Kita di sini ada Ustazah Dwi, ada Ustazah Aib, ada Ustaz Hairul. Banyak di sini ada Ustazah Tuti, Ustazah Iyom nih. Ya. Kita banyak, alhamdulillah. Ustazah dan ustaz di sini juga banyak. Ya, jadi nanti lewat pembiasaan tersebut anak-anak diharapkan, ya, setelah lulus dari sini minimal Bapak Ibu nih minimal, ya, hafal juz 30.
Tuh Bu, pengen nggak? Ya yang belum sama sekali hafal juz 30, diharapkan minimal ya. Syukur-syukur sudah ada yang hafal juz selain juz 30, juz 29, juz 28 misalnya. Sudah ada yang hafal, alhamdulillah. Siapa yang sudah hafal juz 30 angkat tangan. Ayo. Tuh. Yang sudah hafal juz 30, juz amma. Istilahnya tuh juz 30, juz amma. Ayo, angkat tangan. Nih, angkat tangan. Oh, 1, 2. Mana lagi? 3, 4, 5. Nih, Pak Aib nih, jadi catat nama-namanya ya. Dicatat nama-namanya ya, Bu. Nih yang hafal juz 30 ya. Nanti kita ambil, kita lihat kemampuan mereka untuk memberikan ini kepada kawan-kawannya. Ya. Ya. Jadi pembiasaan yang ada di 17 itu tadi Senin ya hafalan surah pendek, kemudian akidah akhlak, yang hari Rabu hafalan doa-doa harian. Ya. Hafalan doa-doa harian. Dari doa mau makan, doa sudah makan, doa mau tidur, bangun tidur, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, ya. Doa berpakaian, doa hujan, doa keluar masjid, doa masuk masjid, ya. Itu kita ajarkan. Kita hafalkan kepada anak-anak, ya, supaya mereka setiap mau melakukan sesuatu membaca doa. Terus Pak, yang nonis gimana? Yang nonis kita ada gurunya tersendiri, ya. Yang nonis ada gurunya tersendiri. Nanti pembiasaannya pisah, ya, pisah dengan yang muslim. Yang nonis ada ruangan tersendiri untuk pembiasaan pagi hari. Ada gurunya sendiri ya. Nggak usah khawatir Bapak Ibu yang nonis ya. Ada guru tersendiri untuk pembiasaan. Kemudian hari apa lagi Pak Ib? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, ada 4 ya. Ada 4 hari pembiasaan. Tadi yang pertama apa? Ayo, yang pertama apa tadi? Hafalan juz 30. Yang kedua ada akidah, ya, akidah akhlak. Akidah akhlak itu nanti kalian mendengarkan ya, atau nanti ada siswa-siswi ya, ada teman-teman kalian yang mau menyampaikan syiar. Istilahnya apa ya? Kultum. Tuh ya, menyampaikan kuliah 70 menit. Ya. Menyampaikan ya syariah Islam selama 7 menit. Yang ketiga, hafalan doa harian. Yang keempat, apa yang keempat? Pembacaan Yasin, surah Yasin. Setelah pembiasaan PTM, pelajar Tangerang mengaji, lanjut dengan pembiasaan yang ada di sekolah, Bapak Ibu. Ya. Pembiasaan yang ada di sekolah, pembiasaannya apa aja? Pembiasaan mapel, mata pelajaran. Dari mapel agama, nanti siswa dilatih ya, dilatih bagaimana menjadi penceramah ya. Kemudian mapel bahasa Indonesia ya, dilatih bercerita ya. Kemudian mapel bahasa Inggris, mapel IPA ya, semua mapel yang ada di sekolah itu ada pembiasaannya setelah pembiasaan PTM. Waktunya kapan? Waktunya jam 7 sampai jam 7.30. Makanya anak-anak datang ke sekolah 6.30 sudah datang hadir. Gembok nih Bapak Ibu nih ya. Nanti gerbang dikunci jam 6.45.
Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada siswanya atau putra putri Bapak Ibu yang terlambat, mohon maaf, tidak bisa masuk dulu. Terus pulang dong? Enggak, tunggu sampai gerbangnya pembiasaannya selesai. Ya, pembiasaannya selesai. Jam berapa? Jam 7.30 dibuka tuh gerbangnya lagi masuk. Terus kalau udah masuk dicatat Bapak Ibu, dicatat putra putrinya. Oh ini hari ini terlambat tidak ikut pembiasaan. Besok dilihat begitu lagi nggak. Kalau terlambat lagi dicatat lagi. Sampai berapa kali? Sampai 3 kali. 3 kali terlambat terus nggak ikut pembiasaan. Nanti Bapak Ibu dikirimi surat cinta dari sekolah. Iya, dikirimi surat cinta, disuruh datang, masuk ke ruang BK. Tuh, ya. Jadi nanti diingetin putra putrinya bangunnya pagi. Nih dengerin semua nih anak-anak, ya. Bangun pagi supaya tidak masuk ruang BK, ya. Ruang BK ruang apa sih? Ya siapa tahu apa kepanjangan yang BK? Ruangan apa itu? Di ruang BK, ruang menyeramkan, ya. Ya, betul nggak? Enggak, salah. Ruang BK itu bukan ruang menyeramkan, tapi ruang yang menyenangkan. Karena di situ nanti kamu bisa menyampaikan keluh kesah, kamu punya masalah apa, sampaikan ke ruang BK. Ya, ada anak-anak juga, ya, kakak-kakak kelas yang tergabung dalam Pick Air di ruang BK tuh. Ya, itu ruang konsultasi, bukan ruang hukuman. Ya. Jadi ruang konsultasi. Nah, tadi yang kamu datang telat berturut-turut 3 hari, itu dikonsultasikan orang tuanya, apa masalahnya, kenapa sering telat, ya, ruang konsultasi. Makanya jangan takut sama ruang BK. Ruang BK itu bukan ruang tempat menghukum, enggak, tapi ruang untuk mencari solusi, ruang konsultasi. Nih, sini Kak Bella. Nih Ibu BK, tuh cantik nih, tuh ya, jangan takut. Nih Ibu BK, ini salah satu guru BK dari 3 di sini, punya guru BK 3. Ini salah satunya Kak Bella. Jangan manggil ibu, ya. Ntar kalau manggil ibu cepet tua. Mau dipanggil ibu apa panggil kakak? Panggil kakak. Ya. Nih, ya, inget ini. Oh, ini namanya Kak Bella. Ya. Jadi kalau kamu punya masalah apa, misalkan digangguin sama temennya, kamu takut lapor ke Bapak Ibu guru, nih lapor ke Kak Bella. Ya. Tuh ya, nih kenalin Kak Bella. Nanti kita kenalan sama-sama sama guru yang ada di sini semua, ya. Itu tadi hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5, Jumat. Hari Jumat kita biasa membaca surat Al-Kahf, ya, pagi hari. Dilanjut dengan zikir tahlil, ya, dan pembacaan doa. Itu di hari Jumat. Setiap harinya Bapak Ibu putra putri nanti akan disambut sama guru-guru piket yang ada di gerbang. Setiap hari akan disambut. Mereka disambut, begitu datang disambut, disalami, kemudian keluarnya juga dilepas, ya, dengan guru piket, ya, di sini. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu, ya. Setiap hari mereka harus datang jam 6.30, karena jam 6.45 pintu gerbang sudah dikunci. Nah, selama kegiatan MPLS, ya, nanti Bapak Ibu akan diberikan jadwal. Gak usah takut, ya, diberikan jadwal.
hari ini aja nih hanya boleh mendampingi, boleh masuk. Ya hari ini. Nanti 5 hari ke depan nggak boleh masuk. Tuh di depan nunggunya. Iya nunggunya di depan. Nanti kalau masuk nggak muat karena nanti kelas 8, kelas 9 masuk. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru silahkan yang mau ditunggu bisa nunggu di luar gerbang sekolah. Hanya hari ini aja boleh masuk ke lapangan karena ada sosialisasi terkait MPLS. Nanti Bapak Ibu dikasih jadwal MPLS, kemudian nanti nih semua nak, kamu dapat LK, ya, dapat lembar kerja yang harus diisi, dipantau oleh orang tua. Ya, kegiatannya apa tadi? Bangun pagi, beribadah, makan, gemar belajar, bermasyarakat, kemudian berolahraga, ya, tidur cepat. Ya, tidur cepat, tidurnya jangan malam-malam. Ya, supaya bangunnya tidak kesiangan. Loyo. Yuk, kita games dulu sebentar. Tasnya semua taruh di samping. Tasnya semua taruh di samping. Yo. Kita games dulu. Kakak-kakak tolong dibantu dipantau, dilihat. Yang salah, ya, yang salah kita suruh ke depan. Ya, jangan takut ke depan mau diapain nggak diapa-apain. Ya, cuma disuruh sebutin identitas diri, biodata diri. Belajar tampil berani di sini. Ya, yang salah, ya, maju ke depan, sebutin nama, asal sekolah, sama tempat tinggal. Karena Bapak Ibu, ini mohon maaf nih, seharusnya kalau yang namanya sudah kelas 6 itu sudah tahu alamat tempat tinggal. Ini pengalaman tahun kemarin pada saat foto buat bikin kartu OSIS, ini ditanya alamat nggak tahu. Tuh bingung, sekolah Bu, udah kelas 6 ditanya alamat nggak tahu. Takut nyasar. Ya, jadi harus tahu alamat, termasuk mohon maaf nih, ya, termasuk nomor HP orang tua. Masa kagak apa? Nah, gimana? Nanti kalau ada yang nyulik, nyasar, nggak tahu alamat. Ini gimana ceritanya? Ya, siap ya, kita games. Tasnya semua di samping, nggak ada yang gamblong. Gampang gamesnya. Kita main ganjil genap. Tahu ganjil genap nggak? Bilangan kan ada bilangan ganjil, ada bilangan genap. 1 apa? Bilangan apa? Ganjil. 2 genap. 3 ganjil. 7 8 12. Nah, ya, udah hafal berarti ya bilangan ganjil, bilangan genap hafal ya. Kakak-kakak lihat dipantau. Yang salah nanti maju ke depan, sebutkan biodata. Gampang itu ya, bukan hukuman itu. Siap ya? Konsentrasi. Kita bermain ganjil genap. Permainannya gini. Jika Bapak menyebutkan angka ganjil, kamu tepuk 1. Tepuk 1. Oh, gitu ganjil ya. 1 misalnya, kamu tepuk. Nah, ya, tepuk saja 1. Kalau Bapak menyebutkan angka genap, kamu tepuknya 2 kali. Tuh, ibunya pintar. Tuh, ibunya pintar tuh. Ya, kalau Bapak nyebutin angka genap, kamu tepuknya 2 kali. Ya, misalkan 4, tepuk 2 kali. Oh, ya, genap. Ya. 3. Nah, 1, ya. 0. Nah, kalau Bapak sebutin 0, nah, nahan. Tuh, ya. Gampang kan?
Konsentrasi. Yang diam aja juga sama, suruh maju. Diam baik. Ngapain diem aja ya? Udah, kan tadi Bapak udah bilang ya. Jangan diseselin kamu masuk ke sini. Tawa aja kencang. Ya. Udah nikmati, pokoknya enjoy, happy. Kita di sini nih, kakak-kakak kamu nih semua nih. Wih, luar biasa. Ya kan? Ayo, yel-yel dulu lah biar enak. 17. Mana tim yel-yelnya? Kumpul. Tim Jingle SMP 17 kumpul. Ya, biar dilihat dulu sama teman-teman apa adik-adik kelas ini. Gimana Bu Nopi? Udah kumpul belum tim Jingle-nya? Ininya mana? Belum diajak. Ayo Gus. Ayo yel-yelnya mana? Baik, kita yel-yel dulu ya. Kalau ibu bilang anak Indonesia hebat, gerakannya 3. Yang pertama cerdas, coba ikutin. Cerdas, berkarakter, sehat. Oh ya, sorry, sehat. Oke, anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Bisa? Oke. Anak Indonesia hebat, sehat, suaranya keluarin. Di suara berkarakter. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Meta. Jadi nanti kalau ada anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter, gitu ya. Nanti dari 17 ada. Cuma ini belum kumpul katanya. Nanti akan ada ya. Dah, baik, kita lanjut ya gamesnya. Konsentrasi. Ibu-ibunya boleh ikut. Kalau salah maju nyanyi. Ibunya ikut. Iya, HP-nya lu kantongin dulu. Ya. Oke. Tadi ingat ya, kalau Bapak nyebut angka ganjil, teploknya 1. Kalau Bapak nyebut angka genap, teploknya 2. Kalau Bapak nyebut angka 0, teploknya setengah. Ya, setengah. Nah, gitu tuh tepuknya. Siap ya? Oke. 3. 1 2 3 7. Nah, ada yang 2 kali. Nah, ulangin ya, konsentrasi. Lihatin Kak. Ya. Kalau angka ganjil teploknya 1, kalau angka genap teploknya 2, kalau angka 0 teploknya 1, 2, 3, teplok 5 kali. 5, 1. Oke, ulangi. Konsentrasi. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 15, 21. Ini pada takut. Pada takut kebloknya lagu-lagu. 0. Nah, 1, 32. Ada yang nggak ceplok, ada yang begini. Ya, ada yang begini aja dulu. Ada begitu aja tuh. Nah, lagi doa kali itu. Ada begini aja. Ayo, tangannya semua diangkat. Tangannya semua diangkat biar kelihatan tangannya. Biar kelihatan tangannya, biar kelihatan tangannya. Nanti habis ini ya ke atas tuh tangannya, kata baik di atas tuh, jadi ketahuan. Kelihatan tuh di atas. Diangkat tangannya ke atas.
Ayo ketahuan. Kalau di bawah dia begini bayar itu. Wah, enggak terlepas tuh nih, begini bayar itu. Malu-malu. Jangan malu-malu, udah. Oke. Ya, tangan semua di atas. Ya. Siap. Yang tangannya nggak di atas, Kak, suruh tarik ke atas, Kak. Sini, Kak, ke depan, Kak. Kita mau cari satu nih, perkenalan, ya. Ayo. Angkat keteknya. Nah, angkat yang tinggi. Anggap kita lagi senam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Nah. Oke ya, nah lanjut. Kalian semua anak Indonesia hebat. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Nah, cuma sekali. Benar suruh tepuk tangan cuma satu doang. Ya. Iya, tepuk tangan untuk kalian semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Udah, yang kemarin yang sudah angan-angan di SMP 1, di SMP 2, SMP 3, SMP 4, SMP 5 udah hilangin. Udah kenyataannya kamu masuk ke 17 sudah terima. Ya ibu tuh, udah hilangin. Jangan seandainya gua diterima di sini. Ya, jangan kayak begitu, kesian nih putra putrinya. Udah jangan disesal, jangan diseselin. Ya, ambil hikmahnya. Nanti ya 3 tahun ke depan ya, nih tampangnya masih ucu-ucu. Ya, nanti bapak ibu lihat 3 tahun ke depan. Ya, wah, udah pasti melebihi bapak ibu gurunya. Coba lihat. Ini aja nih kemarin nih. Nih, kakak-kakaknya nih yang di sini nih. Kemarin segini-segini. Bener Bu, nggak percaya dibuktiin. Nanti ayo 3 tahun ke depan anak ibu mana tunjuk. Ya, 3 tahun ke depan pasti melebihi bapak ibu gurunya. Tingginya. Badannya juga bisa jadi melebihi bapak ibu gurunya. Nah, bajunya nggak muat kayak gini. Ini baju yang SD ini 3 tahun ke depan pasti nggak dipakai. Percaya nggak sama saya? Nah, iya kan? Pasti nggak dipakai lagi. Nah, ngapain dipakai lagi orang udah SMP ya Bu ya? Iya. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti selama 5 hari anak akan diperkenalkan sama guru-gurunya, kemudian sama sarana dan prasarana yang ada di 17 ya. Kemudian lingkungan sekitar sekolah. Ya, lingkungan sekitar sekolah, di samping sebelah kiri sekolah ada apa, di samping kanannya apa, di depannya tuh ada SS Bu. Ya, ada SS. Sampingnya tuh Bu ada bakso muncul. Nah, ya, itu anak-anak harus tahu sampai kendaraan mereka kalau misalkan mereka tidak dijemput, ya, naik angkotnya ada Cibenteng Bu lewat Bu. Cibenteng tuh lewat pinggir kali. Ya, Cibenteng, yang ke arah sana ada, yang ke arah sana ada. Cibenteng. Ya, Tayo ada. Kemudian mobil kuning, biru yang ke arah Pasar Baru itu ada. Ya, turun di Masjid Agung yang mau ke Perum nyambung 02. Ya, itu nanti dikenalin di sini ya. Diperkenalkan lingkungan sekitar sekolah. Yang harus dipatuhi. Nih, Bapak Ibu. Yang harus dipatuhi ya. Setiap hari mereka harus membawa tempat makan dan minum. Ya. Yang tidak bawa tempat makan dan minum nanti dicatat namanya dapat poin. Dan nggak bisa jajan. Pakai ini pakai stang. Ya. Tidak bisa jajan. Kalau mau jajan di kantin kecuali bawa bekal. Ya. Karena kantin tidak ada ya, tidak melayani siswa yang tidak bawa tempat makan minum. Jangan berbagi. Kecuali mau beli es pakai tangan gitu tuh, nggak apa-apa. Iya. Mau beli es diuyuk, boleh, nggak apa-apa. Ya. Atau mau beli itu misalnya seblak pakai tangan gitu tuh, seblak, nggak apa-apa. Panas-panas gitu. Ya. Jadi kalau nggak bawa tempat makan minum nggak bisa jajan. Ya. Kantin tidak melayani siswa yang tidak membawa tempat makan
minum. Pak, kok ketat amat? Iya Bu, karena SMP 17 peringkat adiwiyatanya peringkat nasional Bu. Tuh, ya. Peringkat nasional adiwiyatanya, bukan ece-ece lagi. Ya, kita mau menuju ya adiwiyata mandiri. Ya makanya kita biasakan ya perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Bu, Bapak, Pak, Bu, anaknya kalau mau sekolah suruh mandi dulu, biar seger. Iya, ya, biar seger. Jangan cuma cuci muka doang karena kesiangan. Ya, ntar sikat gigi juga enggak lagi, jangan-jangan. Ya, siapa yang nggak sikat gigi? Angkat tangan, ayo, cung. Yang nggak sikat gigi. Siapa yang nggak mandi pagi? Ayo, yang nggak mandi pagi. Nah, ya, disuruh mandi, ya, mandi pagi itu segar, enak. Ya, terus rambut nih Bu, ya nanti dijelasin lah selebihnya sama ada di kesiswaan. Pokoknya tadi intinya itu, ya, anak setiap hari harus membawa tumbler tempat makan dan minum. Ya, kita MPLS-nya selama 5 hari, ya, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kasih bawa mereka bekal Bapak Ibu, ya, karena kantin kayaknya belum tahu nih, ya, apakah sudah buka dagang atau belum. Tapi lebih enak bawalah dari rumah sendiri makan minumnya, biar higienis. Bukan berarti di kantin kita nggak higienis ya Bapak Ibu ya. Awas nih, kantin kita sudah higienis ya. Karena kemarin waktu adiwiyata sudah dicek tuh kantinnya, makanannya, ya, menunya, ya, higienis atau tidak. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kita sama-sama kolaborasi agar putra putri Bapak Ibu yang dititipkan di kami setelah 3 tahun nanti menjadi anak-anak yang hebat. Amin. Menjadi anak-anak apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka impi-impikan. Ya, dapat sekolah SMA-nya SMA favorit yang mereka. Ya, nggak apa-apa sekarang SMP 17 bukan favorit mereka, bukan keinginan mereka mungkin. Udah biarin. Ya, tadi Bapak udah bilang di awal, sudah takdirnya, sudah suratannya, sudah catatannya. Kamu harus di sini. Nah, kalau udah di sini udah enjoy, nikmatin. Jangan jadi sesalan. Jangan jadi terpaksa. Jangan, hilangin tuh yang kayak begitu. Ya, kamu anak-anak hebat semua. Ya, kamu anak-anak luar biasa. Ya, hilangkan pikiran-pikiran negatif. Kamu wow keren. Ya, kalau kata Pak Ustadz Yani, kamu wow keren. Ya, itu ya. Sekali lagi Bapak pesan, kalau sudah di 17 ikuti semua tata tertib dan peraturan yang ada di SMP 17. Mungkin itu dari Bapak Ibu ya. Jadi tolong nanti kerjasamanya, nanti anak-anak akan diberikan LK terkait 7 pembiasaan anak Indonesia hebat. Tolong dipantau kegiatannya di rumah, ya, dari bangun tidur, berolahraga, ya, beribadah, kemudian bermasyarakat, ya, itu dipantau. Bangun tidurnya jam berapa harus dicatat, harus sesuai, ya. Jika anak Bapak Ibu mau berubah, lain halnya kalau memang putra putrinya tidak mau berubah, udahlah biarin dia mah, memang begitu, ya. Gimana? Ya, saya yakin orang tua nggak ada yang kayak gitu. Ya, Bapak Ibu semua ingin anak-anaknya menjadi baik, berkarakter yang baik. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti jika ada apa-apa selalu koordinasi dengan pihak sekolah. Ya, terkait misalkan ada pembulian, ya. Ini anak Bapak informasiin juga sama anak-anak nih. Ya. Kalau ada pembulian, ya, kamu diejek, dikata-katain misalnya, lapor sama wali kelas. Jangan sesuatu itu lapor di IG, di medsos. Woi, di SMP 17 gua di gini ini. Lah,
digini-gini ini lapornya ke orang. Kamu sekolahnya di mana? Kan sekolahnya di 17, ada guru, ada wali kelas, ya kan? Ada guru BK. Lapor, jangan takut. Jangan dianggap nanti apa cepu ya. Wah, tukang lapor. Apa-apa, nggak usah takut, ya. MPLS kita kali ini adalah MPLS ramah. Ya, jadi nggak ada nih kakak-kakak. Coba tolong diperhatikan nih, kakak-kakak OSIS, kakak-kakak MPK. Tidak ada perpeloncoan ya dalam MPLS kali ini, tidak ada. Bukan kali ini aja, dari kemarin juga emang kita mengadakan, ya. Tidak ada yang namanya menyuruh siswa, ya, melakukan kegiatan yang aneh-aneh. Ya, aneh-aneh gimana? Misalkan satu coklat disuruh jilat dari sini, ini jilat. Tuh, nggak boleh kayak gitu. Kalau mau ngasih coklat kasihin satu-satu semua. Nggak boleh satu coklat dibagi gigit satu-satu. Terus minum dari tempat yang sama misalkan gantian, nggak boleh kayak gitu. Ya, pokoknya kita bikin adik-adik kamu nih, ya, semua nyaman, semua enjoy, ya, semua merasa bahwa mereka di sini dihargai, ya, Kak ya, oke ya, tuh. Saya akhiri, nanti ada tambahan dari panitia dan Bapak Ibu mentor mungkin nanti. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itu dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Nasrullah, yang telah memberikan paparan ya tentang kegiatan-kegiatan yang ada di SMP 17 ya, serta alumnus dari SMP 17 nggak kaleng-kaleng loh. Bahkan yang sekarang ada yang sudah berpangkat jenderal, brigjen ya Pak Aib ya, dari kepolisian. Tepuk tangan dong. Woi, nggak kaleng-kaleng loh. Jadi alumni alhamdulillah dari SMP 17 ada yang jadi dokter, jadi kepolisian, jadi tentara, ada juga ya. Jadi kadang main ke sini juga ya. Jadi tetap silaturahmi terjalan ya, jalan. Jadi adik-adik juga di sini ya dari Humas SMP 17 yaitu Bapak Ustadz. Ya. Saya ingat. Waktu di tempat kami persilakan Ustaz Yani. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang pada hari ini alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam suasana yang bahagia. Suaranya diangkat 1 2 3 kata bahagianya. Kita berkumpul di sini adik-adikku sekalian dalam suasana yang Bahagia. ya salam ya, tentunya anak Indonesia hebat. Cerdas, berkarakter. Kak, dek, adik bangun. Iya. Perhatikan, Bapak akan menunjukkan satu dari sekian siswa 17 yang hebat. Silakan. Tepuk tangan yang meriah. Enggak ya?
Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Angkat suaramu sebagaimana halilintar menggoncangkan bumi. Anak Indonesia hebat, Sehat, pintar, berkarakter. ya salam, tepuk tangan. Ya, terima kasih Kak. Adek, terima kasih. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi Bapak Kepala Sekolah telah mensosialisasikan. Kuncinya satu. Ya, kuncinya satu. La in kuntum syakartum la ajidanakum. Yang Bapak beliau katakan tadi, kuncinya itu. Siapa yang pandai bersyukur, aku tambah nikmatnya. Yang kedua, Bapak Kepala Sekolah tadi sebenarnya mancing, enggan mengemukakan apa sih kehebatan 17. Beliau enggan mengemukakan, nanti akan dikemukakan oleh Bapak Ibu Wali kelas, oleh kepala wakil. Saya sepil akhir dari Bapak Kepala Sekolah itu begitu tawadu. Ya, tawadu, belum mau menampilkan apa sih kehebatan 17. Nanti kalau sudah tahu bagaimana kehebatan SMP 17 di kota Tangerang, di Banten, bahkan di Indonesia, baru kalian berkata, Masya Allah, tabarakallah, wow. Sepil yang pertama akhir beliau katakan, dari 32 sekolah SMP negeri, hanya beberapa yang mendapat predikat nasional dalam adiwiyata. Satu di antaranya adalah SMP 17. Oh. Ya. Spill yang kedua, coba dibuka di Google. Siapa delegasi pencaksilat Provinsi Banten tingkat nasional? Dia adalah siswa SMP Negeri 17. Tuh. Ya. Yang ketiga, siapakah bintang Persikota? Ya. Pesepak bola Afgan. Dia kemarin baru lulus dari SMP 17. Oh. Ya, ke Singapura sekarang ya, ke Singapura. Tuh. Tuh, salah satu karakter Bapak Kepala Sekolah gitu, dia nggak mau nonjolin itu, biarin yang nonjolin katanya wakil-wakilnya gitu. Allah ya karim. Ya. Yang berikut, yang istimewa nih, yang istimewa Bapak Ibu. Guru ini hanya satu organisasi yang diakui oleh pemerintah, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia Bapak Ibu. Ya. Ketua PGRI Provinsi Banten. Beliau adalah alumni SMP Negeri 17 Kota Tangerang. Beliau adalah alumni guru di SMP Negeri 17 Kota Tangerang. Siapa beliau? Bapak Dr. Haji Jamaluddin MPD. Tuh. Tepuk tangannya mana itu? Yang sampai saat ini sebagai bapaknya pendidikan di Kota Tangerang, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, yaitu alumni guru SMP Negeri 17 Kota Tangerang. Wah, banyak sekali prestasi yang diraih, banyak sekali SMP Negeri 17 Tangerang. Ya, sampai 17 tuh kalau kata orang hikmah, kalau kata feng shui gitu ya, kata orang Jawa 17 itu 7 pitu, ya kan? Pitulas, pitulungan selamat. Sopo wae sing mlebu SMP Negeri 17
insya Allah selalu mendapat pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. 17. Kita sholat pun minimal dalam satu hari satu malam harus membaca suratul Fatihah 17 ya. Waduh, pokoknya keren 17 ya. Angka yang hebat. 1 tambah 7 sama dengan 8. 8 adalah angka yang dicari oleh konglomerat dari negeri tirai bambu ya. Itu orang Cina kalau dapat angka 8 kayak demen banget, ya kan? Demen. Sampai-sampai Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo sangat cinta sekali dengan angka 8, yaitu dari angka 1 tambah 7 ya, 8 ya. Ini dongeng ya, Dek. Yang jelas semuanya senang ya, yang jelas semuanya senang berada di SMP Negeri 17 Kota Tangerang. Yuk sekarang berdiri semuanya. 1, 2, 3, hap, berdiri semua. Ya, berdiri semua. Tasnya taruh di bawah aja tasnya, ya. Nanti kalau Abah tanya, Bapak tanya ya, Bapak tanya, jawabnya ini anak yang hebat. Ingat, kalau suaranya tidak dibuka keras-keras akan saya ulangi 1000 kali. Ya. Tapi kalau dibuka dengan keras, maka cukup diulangi 1 kali aja, atau 2 kali. Mana anak yang hebat? Ini anak yang hebat. Tangannya di atas, ya. Jadi kalau ditanya, ya, kalau ditanya, naik dah ya. Mana anak yang hebat? Ini anak yang hebat. Mana anak yang hebat? Satu, belum benar, 1000 kali ini ulangnya. Mana anak yang hebat? Ini anak yang hebat. Belum. Mana anak yang hebat? Ini anak yang hebat. Mana anak yang cerdas? Ini anak yang cerdas. Mana anak yang santun? Ini anak yang santun. Mana anak yang sehat? Ini anak yang sehat. Di mana? Di mana? Yang mana? Tepuk tangan 1 kali. Alhamdulillah, loh ya, semangat. Silakan duduk lagi. Ya, silakan duduk lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak ada di dunia ini orang tua yang tidak menginginkan anaknya menjadi soleh, soleha, pintar, cerdas. Bapak Ibu yang berbahagia, jika kita berhasil mampu mendidik anak-anak kita menjadi soleh, soleha, cerdas, berarti kita, Bapak Ibu, telah sukses, berhasil mengemban amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jaga
jagalah dirimu, anfusikum, ayah, bunda, wa ahlikum, anak-anak kita, dari api neraka. Tuh, ya. Dari api neraka yang bahannya adalah bahan bakar manusia. Jadi teladan anak, guru pertama anak-anak bukan kami yang ada di sini. Bukan bapak ibu, wali kelas, kepala sekolah, guru yang ada di sini penanggung jawab utama. Tetapi yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang tuanya. Bagaimana mampu mendidik putra-putrinya sehingga terhindar dari api neraka jahanam. Tuh. Maka guru pertama bagi anak adalah orang tua. Bagaimana anak di sekolah, ada guru yang kedua yang akan memberikan pendidikan, contoh karakter, meneruskan apa yang telah terbentuk di dirinya dari didikan di keluarga. Ya. Ada siswa yang melajusmen, yaitu bukan penyimpangan. Saya kurang sepakat ada penyimpangan anak, saya nggak sepakat. Ya, saya nggak sepakat ada anak nakal, nggak sepakat. Tapi berenergi lebih, ya, maka akan didiagnosis, dianalisis oleh BK. Apa sih sebabnya demikian? Mengapa sih datangnya terlambat? Mengapa sih kok ngelamun? Mengapa sih kok nilainya belum mencapai hasil maksimal? Itu akan dianalisa, Bapak Ibu. Bapak Kepala Sekolah menginstruksikan demikian: sinergi, kolaborasi, hipotesa, kerjasama antara guru dengan orang tua, lalu dianalisa baru diputuskan. Itu anak-anak kita ini, ya. Nah, itu sepatah kata Bapak Ibu, kami mendoakan dan akan memberikan teladan yang terbaik oleh Bapak Ibu guru yang ada di sini. Kami akan melanjutkan apa yang menjadi didikan Bapak Ibu di rumah, putra-putri Bapak Ibu, sehingga menjadi generasi yang bermakna, generasi yang sehat, generasi yang cerdas, generasi yang berkarakter. Sebagai akhir kata, sebagai seorang muslim, kami hanya mengingatkan, contoh terbaik untuk kita bersama mendidik anak adalah akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Rasulullah wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi baiti wa zurriyyati Sayyidina Muhammad. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amin. Amin, angkat supaya pelaksanaan kegiatan ini berjalan barokah. Barokah artinya ziyadatun bil khair, kebaikannya bertambah
betahnya bertambah, sehatnya bertambah, ilmunya bertambah. Bapak ibu tidak ada kendala, duitnya banyak, saldonya muncul-muncul, bertambah. Amin. Itu namanya barokah. Allahumma shalli Muhammad. Amin, Allahumma amin. Allahumma gfirli, amin. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, cintailah anak-anak kami ya Allah. Wajibna ya Allah, tutuplah kelemahannya ya Allah. Manusia tidak mengetahui ya Allah, kecuali dirimu ya Allah. Warfa'na ya Allah, angkatlah derajat anak-anak kami ini ya Allah. Mereka adalah generasi emas yang akan mengisi Indonesia, mengisi kota Tangerang ini ya Allah. Warfa'na ya Allah, warzuqna ya Allah, berikan sing loba duit kepada orang tuanya ya Allah, sehingga mudah menyekolahkan anaknya, sehingga mudah mencukupi kebutuhan hidupnya ya Allah. Warzuqna ya Allah, karena Engkau lah yang memberikan rezeki, tidak ada yang lain ya Allah. Berikanlah rezeki kepada kami yang melimpah ya Allah. Warfa'na wafu'anna ya Allah. Duit banyak nggak guna ya Allah kalau badan tidak sehat. Oleh karena itu ya Allah, warfa'na ya Allah, angkatlah penyakit kami ya Allah. Tadinya sesek-sesek, diangkat penyakitnya hari ini ya Allah ya. Sehingga 5 hari kuat, sehat, cerdas mengikuti MPLS ini ya Allah ya. Dan bunda, ayah selalu menyediakan bekal kami ya Allah, karena Engkau sudah memberikan rezeki yang banyak ya Allah. Saldonya melimpah ruah minggu ini ya Allah ya. Wa'fu anna, maafkan ya Allah, kami banyak permintaan, dosa kami banyak ya Allah, tapi rahmatmu lebih luas dari semesta. Istajib do'ana wa istajib do'akum wa istajib do'a habibina wa astazina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Wakil Bidang Siswa. Baik, tepuk tangan dong untuk Bapak Ustadz Yani. Tepuk tangan semuanya. Kasih aplaus. Bapak Ustadz Yani ini sebagai humasnya ya. Oh, Bapak belum perkenalan diri ya? Oke. Perkenalkan nama Bapak Yogus Yuwanda. Bapak Yogus panggilannya ya. Bapak di sini selaku bidang kesiswaan. Ya, jadi apa yang kaitannya tentang kegiatan siswa, apa itu pertandingan, perlombaan dan sebagainya, ya nanti harus ada pengesahan dari Bapak sendiri ya sebagai kesiswaan. Dan aturan-aturan apapun nanti kaitannya Bapak yang menjelaskan, dan kesehariannya Bapak juga yang menindak. Iya, nanti sama kakak OSIS-nya juga ya. Oke, di depan. Nah, untuk sekarang coba sambil dibuka itunya, buku dan alat tulisnya untuk mencatat apa saja nanti yang harus dibawa ya, terus menggunakan pakaian apa ya biar fokus. Oke, Bapak akan memperkenalkan para mentor ya, Bapak Ibu guru yang nantinya akan mendampingi selama 5 hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Nanti dengan biar pada kenal, oh ini ibu mentor saya di kelompok. Langsung berderet 71 sampai 72 dari mulai Pangeran Antasari, R.A. Kartini, oke, baik. Ini mulai dari Pangeran Antasari ya. Pangeran Antasari
Nanti ibu mentornya adalah Ibu Iyom. Nah, itu Ibu Iyom. Ya, mana ya? Iya, oke. Nanti untuk kelasnya di 71 ya, 71 di atas. Ya, Pangeran Antasari di atas 71 itu. Selanjutnya ada Raden Ajeng Kartini sama Ibu Elses. Mana Ibu Elses? Nah, ya. Jadi ruangannya di 72. Nanti boleh perkenalan ruangan. Oh, ruangan saya di sini aja. Di 72, di lantai 2 ya. Nanti di atas. Oke, selanjutnya kelompok Tuanku Imam Bonjol. Nah, Ibu dengan Ibu Mareta. Nah, Ibu Mareta kelasnya di 73. Nanti ditunjukin ya, sebelah sana di lantai 3. 73. Selanjutnya ada Sisingamangaraja. Mana Sisingamangaraja dengan Bapak Aib. Nah, ini Bapak Aib ya. Kelasnya di 74, lantai 3 juga. Nanti ditunjukin ya, 74 di mana. Selanjutnya kelompok Patimura. Nah, untuk Patimura ada Bu Hajah Tuti. Nah, Bu Hajah Tuti yang nantinya akan dengan kelompok Patimura di 75. 75 nanti ada di lantai 3 ya, sama. Di ada Raden Aryawang Sakara. Nah, itu sama Ibu Husni. Nah, Ibu Husni di kelas 77, lantai 3 ya. Dan selanjutnya ada Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin dengan Ibu Nopi. Nah, Ibu Nopi di kelas 78, sama lantai 3 yang sini ya. Oke, baik, itu mungkin yang nanti pendamping yang akan mendampingi kalian adik-adik semua selama 5 hari, Senin sampai Jumat. Belum tentu wali kelasnya karena nanti akan di ini lagi ya. Nah, karena ini pendamping selama MPLS saja untuk wali kelas. Nah, ini juga nanti Bapak Ibu yang di depan itu wali kelas 7 ya. Cuman wali kelasnya kan belum tentu ke kelas wali kelas ini. Ini hanya pengelompokan di MPLS saja. Ya, untuk next kedepannya untuk wali kelasnya nanti akan diinfokan lebih lanjut. Oke. Iya. Cuman anaknya ya. Ini sesuai 71 nanti sesuai dengan ini ya. Cuman anak-anaknya, adik-adiknya nanti mungkin belum tentu di kelas 71 ya. Masih di ini dulu. Oke, baik, selanjutnya apa saja sih yang harus dibawa pada saat selama MPLS? Oke, kita umumkan mulai yang harus dibawa. Yang pertama, udah disiapkan semua catatannya? Udah, oke ya. Yang pertama, membawa bekal makanan dan minuman. Membawa bekal makanan dan minuman dengan menggunakan tumbler atau alat makan pribadi. Dengan menggunakan tumbler, alat makan pribadi. Contohnya tahu kan? Tempat minum tuh boleh seperti itu, tumbler tempat minumnya, ataupun tempat makan. Tempat makan seperti biasa, Tupperware atau itu. Jangan membawa bekal kayak di botol aqua, mohon maaf yang seperti itu ya. Jangan, tapi harus tumbler ya. Karena itu nantinya akan difungsikan untuk kalian jajan di kantin. Karena jajan di kantin tidak boleh menggunakan bahan yang berbahan plastik ya, harus dari, kalau kecuali plastiknya memang sudah di ini ya, dijamin kayak Tupperware ya, walaupun plastik tapi boleh dipakai untuk berulang-ulang. Jadi karena kita sudah mendapatkan gelar adiwiyata tingkat nasional, makanya hal-hal yang berhubungan dengan tempat makan dan minum itu harus dijamin. Jangan sampai membawa kayak aqua, mohon maaf ya, bahan-bahan aqua diisi, apalagi diisi ulang lagi, diisi ulang, jangan. Harus dari Tupperware, berbahan tumbler atau Tupperware ya.
Oke, jadi itu udah ditulis. Iya, itu akan dilaksanakan selama MPLS dari Senin sampai Jumat. Bapak Ibu mohon untuk dikasih untuk sarapan, untuk bekal di sekolah disiapkan. Jadi harus pagi-pagi masakin buat anak-anaknya ya. Jadi itu karena nanti kedepannya waktu ke sekolah juga seperti itu harus usahakan membawa tumbler untuk jajan juga. Jadi udah makan dicuci terus dipakai untuk jajan di kantin. Bawa tumblernya untuk jajan, menggunakan tumbler masing-masing ya, bukan dari piring atau kantin dari piring atau gelas dari kantin, tapi bawa tumbler sendiri, tempat makan dan minum sendiri. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Ada pertanyaan untuk pertama? Nggak ada? Oke. Yang kedua, membawa buku dan alat tulis. Ya, buku seperti biasa ini harus dibawa untuk mencatat materi-materi yang akan kalian dapatkan nantinya di selama MPLS. Membawa alat tulis ya, buku dan alat tulis. Yang ketiga, membawa perlengkapan sholat bagi yang muslim. Membawa perlengkapan sholat. Kalau putri harus bawa apa? Mukena. Kalau putra, kalau ini kopiah ya, kopiah bawa, sarung bawa, takutnya celananya ini kotor atau bagaimana, bawa sarung dan kopiah ya. Kalau putra, putri bawa mukena bagi yang muslim. Oke, yang keempat, udah, yang keempat, membawa obat-obatan pribadi. Takutnya ada yang kena yang punya asma, bawa ya. Ini semprotan asma, takutnya ada yang asma gitu. Atau penyakit-penyakit yang kira-kira khusus ditanganinya ya. Jadi itu. Kalau ada, kalau nggak ada masih ada walafiat ya nggak usah. Alhamdulillah ya sehat. Selanjutnya catat nih, jangan sampai salah ya. Seragam hari Senin. Ya, tulis seragam hari Senin menggunakan seragam merah putih. Ya, merah putih berarti masih seragam SD ya. Merah putih lengkap dengan topi dan dasinya. Waktu SD masih ada kan? Lengkap ya. Karena akan ada pembukaan MPLS ya, yang diserahkan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi harus lengkap serta penyematan ya. Selain ID card nanti topi juga ya. Jadi usahakan topi sama dasi harus digunakan ya, dipakai pada saat hari Senin nanti. Sekalian upacara pembukaan, sekalian upacara hari Senin, upacara bendera hari Senin. Oke. Merah putih lengkap. Udah ditulis? Senin ya, merah putih lengkap. Selasa, menggunakan batik SD. Kalau ada batik SD ya, kalau nggak ada boleh batik nasional. Batik bebas maksudnya, nasional itu batik bebas. Kalau ada batik sekolah, waktu sekolah ya, kalau ada batik SD. Selasa itu. Ya, udah ditulis? Udah? Oke, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai nggak dicatat, nanti lupa. Semua catat ya. Rabu menggunakan pramuka. Lengkap ya, karena akan dipakai juga nantinya di SMP ya. Kalau yang pakai kacu ya harus pakai kacu. Ya, kacu. Terus ada lengkap, masih ada bednya, ini tali ukurnya boleh dipakai, kalaupun nggak ada nggak masalah.
masalah ya. Yang penting nanti hari Rabu Pramuka yang lengkap boleh lengkap. Oh gagah kan kalau lengkap. Hari menggunakan pramuka. Kalau nggak ada nggak harus ini. Yang penting minimal ya menggunakan kaca aja. Ya. Kalau baretnya nggak ada, bednya nggak apa-apa. Baretnya emang nggak apa-apa. Yang penting pakai kacut. Ya. Hari Kamis menggunakan batik lagi ya, menggunakan batik SD lagi ataupun batik nasional. Dan hari Jumat, tulis Jumat menggunakan baju olahraga dan membawa baju merah putih untuk penutupan. Ya, jadi yang merah putih dipakai di hari Senin dan hari Jumat. Untuk masuk ke untuk pertama pakai baju olahraga dulu karena ada kegiatan yang berkaitan dengan olahraga ya. Tapi baju merah putihnya mohon Bapak Ibu diingatkan ya, dibungkus, dibekal merah putih. Lengkap sama ya, dasi sama topinya. Dibungkus. Nanti bisa dipahami? Oke, jadi itu ya untuk seragam. Oke, yang selanjutnya untuk handphone ya dibawa hanya di hari Rabu. Kalau Senin, Selasa, Kamis dan Jumat itu tidak diperkenankan untuk membawa HP ya, karena jadwalnya sudah pasti ini udah dibuat Bapak Ibu ya. Nanti saya jemput jam berapa? Nanti dilihat jadwalnya. Jadwalnya akan di-share di grup. Nanti akan dibuatkan grup oleh kakak-kakak pendamping dari OSIS dan MPK. OSIS dan MPK ya, mohon untuk dibuatkan grup dari setiap itunya ya, dari setiap kelompoknya. Dan dimasukkan Bapak Ibu gurunya ya. Tolong tuh nanti dimasukkan setelah nanti dibuatkan grup nanti ya. Mohon untuk pendamping dibuatkan. Dan adik-adik semua udah punya HP, maksudnya udah punya nomor pribadi? Udah punya ya. Kalau belum punya boleh nomor orang tuanya nggak apa-apa. Nanti akan dibuatkan grup. Tolong jangan sampai lupa nomornya berapa ya? Aduh lupa berapa ya? Atau karena nggak punya HP nomor ibunya, aduh lupa, dicatat sekarang ya. Nanti karena akan dibuatkan grup, akan sekalian di kelas memperkenalkan ruangan kelasnya mana. Kalau sekiranya kelasnya agak kotor, mungkin ada kerja bakti dulu ya, bersih-bersih dulu. Setelah itu baru istirahat, makan, boleh pulang. Ya, jadi sekarang nanti dipersiapkan untuk nomor HP-nya jangan sampai lupa karena akan dibuatkan grup sebagai informasi kegiatan, mengingatkan kembali harus pakai apa. Misalkan boleh bertanya, nanti ada kakaknya, ada kakak pendampingnya, ada bapak dan ibu gurunya juga. Oke. Selanjutnya name tag. Nah, pembuatan name tag ya. Contohnya seperti ini nih. Nanti kenal, makanya nggak nanya, kamu siapa, lupa lagi, kemarin udah tahu ya, udah dikasih tahu namanya ini, lupa lagi namanya. Orang kan kalau misalkan ini kadang lupa, makanya kita harus menggunakan name tag ya Bapak Ibu. Ini banyak ya, nanti di fotokopian ukurannya 10 kali 14. Jadi 10-nya ininya panjang, bawah tingginya 14, lebarnya sini 10 kali 14 segede ini ya. Oke. Telah selesai 10 disiarkannya kali 14 masa pengenalan sosialisasi sekolah. Nah, untuk SMP Negeri 17 Kota Tangerang. kertasnya SMP 17. menggunakan Ayo. kertas HPS. Tulisannya nanti dipotong seperti ini ya, segi